Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Marsahifa dari kelas SD 19D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pemecahan Masalah Matematika di SD. Soal 1, bagian A. Jelaskan metode pembelajaran kontekstual dengan masalah dan berikan contohnya dalam pembelajaran di SD. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang mengaitkan bahan pelajaran dengan lingkungan atau situasi nyata siswa, sehingga pembelajaran tersebut sungguh-sungguh dapat dipahami oleh siswa. Contohnya, mengenalkan bangun datar pada siswa dan hubungkan dengan benda-benda sehari-hari yang ada di sekitar mereka, seperti persegi panjang, ada lingkaran, layang-layang, yang merupakan persegi panjang itu papan tulis, lingkaran itu jam dinding, dan layang-layang itu layangan. Soal B. Penerapan metode pembelajaran kontekstual dengan masalah yang mengintegrasikan pemahaman konsep bermakna dan penggunaan masalah-masalah di kelas. Apa mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah? Jelaskan dan berikan contohnya. Pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah karena siswa diajarkan dengan menggunakan metode yang mudah dipahami dengan apa yang ada di lingkungan nyata sehari-hari. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Contohnya, pada pembelajaran pecahan, misalnya ada satu pizza dipotong menjadi 8 bagian, lalu dibagikan kepada 5 orang dengan masing-masing satu bagian. Sisa berapakah pizza dan bagaimana cara penulisan pecahannya? Untuk pecahan penyelesaian pecahan yaitu 3/8 yang belum dimakan dan 5/8 yang sudah dimakan. Soal 2. Berikut ini merupakan metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Coba jelaskan dan berikan contoh dalam setiap metode dan teknik tersebut. Bagian A. Teknik keterlibatan siswa. Merupakan teknik yang sangat berguna dalam mengajar matematika. Keterlibatan siswa merupakan suatu proses yang mengikut sertakan setiap siswa secara serempak dalam proses pembelajaran. Contohnya, keterlibatan secara tulis, yaitu guru meminta siswa untuk menulis pada buku tulis apa yang guru katakan dan perintahkan. Contoh kedua, keterlibatan secara lisan, yaitu murid melakukan perhitungan dengan menyanyikannya. Misalkan, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Seperti itu. Yang terakhir, keterlibatan fisik, yaitu murid diminta untuk menghitung menggunakan jari. 3 ditambah 4 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Bagian B. Teknik analogi adalah suatu teknik mengajar yang berusaha menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan suatu konsep. Contohnya, dalam operasi bilangan, pengurangan 50 dikurangi 35 sama dengan dapat diilustrasikan menggunakan cerita dengan uang. Salsa mempunyai uang 50.000. Ia jajankan sebanyak 35.000. Maka, berapakah sisa uang Salsa? Jadi,
Uang salsa yang tersisa adalah 15.000. Untuk soal 50 dikurangi 35 sama dengan 15. Bagian C. Teknik menggunakan model pada perkalian dengan garis bilangan atau benda dua dimensi adalah suatu teknik pembelajaran yang menggunakan peranan alat peraga sehingga siswa dapat memahami ide-ide dasar yang melandasi konsep dan dapat menarik kesimpulan dari hasil pengamatan. Contohnya, 3 kali 4. Kita membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dapat menggunakan modelnya itu seperti mainan mobil-mobilan. Kita letakkan pada angka 0, lalu majukan sebanyak 3 langkah. Setiap langkah 4 loncatan dan maka kedudukan akhirnya pada angka 12. Teknik permainan adalah suatu kegiatan yang menggembirakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional pengamatan matematika yang bertujuan dapat menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya, permainan Carilah Aku. Objek permainan ini menggunakan kartu dengan operasi bilangan hitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh soal dari Carilah Aku yaitu saya adalah 3 bilangan jika dijumlahkan hasil saya adalah 60. Maka siswa mencari kartu dengan cara menjumlahkan angka yang ada di kartu tersebut hingga hasilnya 60. Bagian E, teknik simulasi adalah pembelajaran yang menggunakan aktivitas tentang situasi kehidupan nyata dan keikutsertaan langsung antara siswa dan guru. Contohnya, dalam satu kelas tersebut ada 40 siswa. Guru meminta untuk semua siswa membuat lingkaran. Lalu, guru memerintahkan untuk membuat kelompok dengan operasi hitung. Misalnya, buatlah kelompok dengan hasil dari 2 kali 10 dikurangi 10. Maka siswa berkumpul satu kelompoknya dengan 10 siswa. Siswa tersebut harus membentuk kelompok sesuai dengan hasil operasi hitung tersebut yang diperintahkan oleh guru. Soal 3. Contoh membuat rencana penyelesaian masalah yang dilakukan siswa SD. Pada pembelajaran soal cerita, contoh soal, Ibu Ami menabung di bank sebesar 250.000 dengan bunganya 18%. Berapa rupiah tabungan Ibu Ami setelah 8 bulan? Penyelesaiannya dapat siswa gunakan rumus T sama dengan B dikali M dikali W ditambah M, dengan T sama dengan tabungan yang ditanyakan, yang diketahui B bunga sama dengan 18% sama dengan 18/100, M sama dengan modal sama dengan 250.000, W sama dengan waktu sama dengan 8 bulan, 8/12. Penyelesaiannya T sama dengan B kali M kali W ditambah M sama dengan 18/100 dikali 250.000 dikali 8/12 ditambah 250.000 sama dengan 30.000 ditambah 250.000 sama dengan 280.000. Jadi, tabungan Ibu Ami setelah 8 bulan adalah 280.000. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dalam penuturan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.